Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bertemu lagi di episode kali ini dan masih bersama saya, Davina Hairunisa. Dan materi kali ini akan disampaikan oleh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu Mas Rosid. Assalamualaikum Mas Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, gimana kabar Davina? Alhamdulillah, saya juga baik Mas. Alhamdulillah. Nah, langsung aja. Jadi di episode kali ini materinya yaitu tentang potret gaya hidup sosialita yang akan disampaikan oleh Mas Rosid. Silahkan Mas Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang bahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan tentang potret gaya hidup sosialita. Sosialita itu dari sosial dan elit ya, elit sosial. Sosial berhubungan dengan masyarakat, elit itu struktur sosial atau stratifikasi sosial tingkat tinggi. Nah, gaya hidup masyarakat sekarang yang memiliki gaya hidup mewah ya, gaya hidup yang menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang. Misalnya memiliki tas mewah, harganya 200 juta. Punya mobil mewah, harganya 10 miliar. Itu gaya hidup mewah. Nah, gaya hidup sosialita atau gaya hidup mewah, hedon, itu sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, faktor psikologis itulah dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dorongan manusia untuk eksistensi, ya, menampakkan diri. Dorongan manusia untuk memiliki sesuatu yang branded dan sebagainya. Itu faktor pertama, faktor psikologis. Faktor kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan bisa membentuk diri kita, perilaku kita. Kalau dalam teori psikologi ada teori behavioristik, manusia dipengaruhi oleh lingkungan luar. Teman-teman kita, kemudian keluarga kita, komunitas-komunitas kita, tempat kerja kita, sekolah kita, dan sebagainya. Itu mempengaruhi perilaku diri kita, perilaku manusia. Yang ketiga, faktor ketiga itu adalah finansial. Ya, gaya hidup sosialita itu faktornya adalah punya kemampuan, punya kapital. Jadi berhubungan dengan uang, bagaimana kita membelanjakan uang kita? Apakah kita belanjakan untuk hal-hal yang produktif atau kita belanjakan untuk barang-barang yang mahal? Tadi ya, beli tas sampai 200 juta, beli mobil sampai 10 miliar, itu kan barang-barang mewah. Padahal Islam mengajarkan bahwa kita hidup sederhana. Nabi Muhammad sebagai teladan kita hidupnya sangat sederhana, ya, sehingga kita dilarang untuk boros, kita dilarang untuk bermewah-mewahan, kita dilarang untuk bermegah-megahan. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur, ya, bermegah-megahan telah melalaikanmu, melengahkan kita. Kita gagal fokus pada tugas utama kita. Jadi yang kita kejar itu hal-hal yang duniawi. Padahal tugas hamba itu kan mengejar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan keridhaan Allah yang kita kejar. Ya, Tuhan menjadikan diri kita ya untuk beribadah, untuk beramal soleh. Tetapi karena bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sehingga kita lalai, kita abai kepada
fokus utama kita sebagai seorang hamba. Hatta zurtumul makobir, sampai kamu masuk ke alam kubur, atau sehingga kamu masuk ke alam kubur. Jadi orang-orang yang hartanya banyak, memperbanyak harta dan sebagainya, yang jadi pertanyaan, apakah mencari banyak harta itu dilarang Islam? Oh, tentu tidak. Dulu para sahabat Nabi beberapa ada yang kaya raya, tetapi kekayaan itu untuk memperjuangkan Islam, untuk menolong fakir miskin, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk pamer kekayaan, bukan. Makanya kemudian kita harus ingat bahwa hatta zurtumul makobir, pada suatu saat nanti kita akan masuk ke alam kubur. Oleh karena itu, para hadirin dan pemirsa yang bahagia, kita harus mencoba untuk selalu kembali pada diri kita sebagai seorang hamba. Pertama, kita meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kedua, kita harus ingat bahwa hidup ini sementara. Ya, hidup ini tidak lama. Paling 70-80 tahun, ya itu kalau sampai ya. Kalau kadang-kadang kan masih muda juga ada yang meninggal. Atau ya umat Nabi Muhammad itu tidak, ya rata-rata 60-70. Jadi sedikit sekali yang 80-90 tahun. Oleh karena itu dengan ingat bahwa manusia itu hidup sementara, kita harus fokus dan kembali fokus pada titik tugas sebagai seorang hamba, mengabdi, patuh, menjalankan syariat atas ajaran-ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir demikian. Terima kasih. Kutum singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rosid atas materinya. Jadi apa yang udah dijelasin Mas Rosid tadi itu tentang potret gaya hidup sosialita. Jadi kita sebagai manusia itu hidup hanya sementara di dunia ya Mas Rosid ya. Jadi kita jangan lalai sebagai hamba Allah. Gimana tugas kita di dunia itu, yaitu kita meningkatkan iman dan takwa dan selalu beramal soleh. Betul ya Mas Rosid? Baik, jadi langsung saja kita ke sesi saum. Followers tanya, Ustadz menjawab. Jadi kita langsung ke sesi pertanyaan saja Mas Rasid. Ada pertanyaan dari followers kita yang di Instagram TVUP. Langsung aja saya bacain pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara mencegah gaya hidup mewah di kalangan remaja Mas Rasid? Ya, di kalangan remaja ini kan pergaulan ya, karena faktor gaya hidup mewah, gaya hidup sosialita itu ada faktor lingkungan. Salah satu kita dipengaruhi oleh teman, dipengaruhi oleh komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, jadi kita tetap fokus pada hidup kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi Muhammad dalam menjalankan ibadah, kemudian kita mengkaji agama secara lebih mendalam supaya kita mengetahuinya. Ketika kita mengetahuinya, kemudian kita juga mencoba atau berikhtiar untuk mencari orang-orang atau teman-teman yang mendukung kita untuk berbuat baik. Makanya salah satu obat hati adalah kumpulan orang yang soleh. Jadi kita berteman kepada orang-orang yang soleh sehingga kemudian kita akan termasuk orang-orang yang soleh itu. Begitu, Davina. Ya, baik, terima kasih. Jadi gimana cara kita mencegah gaya hidup mewah di kalangan remaja itu pasti yang pertama itu karena faktor lingkungan ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus punya pendirian dan bergaul, berteman sama orang-orang yang soleh agar kita kebawa sama kebaikannya. Nah langsung ke pertanyaan kedua ya Mas Rasid. Jadi pertanyaannya yaitu apa hukumnya orang yang pamer waktu buka bersama? Ya, sebetulnya esensi puasa itu kan kita bisa merasakan orang-orang miskin yang makanan saja belum tentu punya, ya. Hari ini makan, besok mau makan apa belum tentu ada. Jadi tidak seperti kita kan bisa makan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, esensi puasa karena kita juga tidak hanya sekedar
menjalankan syariat, tidak makan dan tidak minum, tetapi esensi puasa juga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Oleh karena itu kita harus kontrol diri sehingga kita tetap dalam koridor tuntunan Islam. Tidak pamer, tidak ria, tidak bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi kesimpulannya itu teman-teman, kalau misalnya kalian masih pamer atau ada teman-teman kalian yang pamer waktu buka puasa, jadi puasa itu kan mengajarkan kita untuk mengingat gimana hidupnya orang-orang fakir ya Mas Rasid. Jadi kita harus ambil hikmahnya dari puasa yang sudah kita jalankan. Jadi jangan kita buang-buang pahala kita buat pamer waktu buka puasa bareng teman-teman. Nah, sekian materi yang sudah disampaikan oleh Mas Rasid. Terima kasih Mas Rasid atas materinya. Semoga materinya dapat diambil hikmah dan manfaatnya oleh teman-teman yang nonton di rumah. Jangan lupa terus saksikan Takjil Fikom UP setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di YouTube channel Laboratorium Komunikasi TV UP, dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe YouTube kita ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rasid.